Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, di tengah perjalanan hidup kita, langkah kita tak selalu mulus. Ada kalanya salah dan lupa, bahkan terjerumus dalam jurang dosa dan kemaksiatan. Ini adalah fitrah manusia, sebuah keniscayaan yang tak bisa kita pungkiri. Namun, tahukah engkau, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tak pernah sedikit pun menutup pintu ampunannya. Selalu terbuka lebar, menanti hamba yang ingin kembali, yang ingin membersihkan diri dari noda-noda dosa dan kehilafan. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, ketika lisan seorang hamba bergetar mengucapkan istighfar dengan penuh ketulusan dan kesadaran, sejatinya ia sedang mengetuk pintu langit. Ia mengakui atas segala kelemahan dirinya, berserah diri sepenuhnya, dan memohon ampunan dan rahmatnya. Istighfar merupakan sebuah seruan tulus dari kedalaman hati seorang hamba yang menyadari akan kesalahannya. Ia adalah bisikan jiwa yang ingin kembali kepada fitrahnya. Teladan agung kita, baginda Rasulullah SAW, manusia paling mulia yang telah dijamin kesuciannya dari dosa. Beliau yang telah diampuni segala dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, justru tak pernah lalai dari beristighfar. Lisan beliau senantiasa dibasahi dengan istighfar, sebagai wujud kerendahan hati dan kedekatan kepada Robnya. Lantas, bagaimana dengan kita wahai saudaraku, yang setiap detiknya tak luput dari kesalahan dan kelalaian? Tidakkah hati kita tergerak untuk senantiasa beristighfar, memohon ampunan, dan membersihkan hati dari karat-karat dosa? Marilah kita jadikan istighfar sebagai nafas kehidupan, sebagai penawar luka hati, dan sebagai jembatan menuju ridho ilahi. Ketahuilah, wahai saudaraku yang dirahmati Allah, sesungguhnya istighfar adalah kunci pembuka turunnya rahmat, kasih sayang, dan keberkahan darinya. Betapa banyak hati yang semula keras menjadi lembut karena istighfar. Betapa banyak urusan yang ruwet menjadi lapang karena istighfar. Betapa banyak rezeki yang tersumbat mengalir kembali karena istighfar. Bahkan, dalam riwayat disebutkan bahwa istighfar adalah sebab turunnya hujan, bertumbuhnya tanaman, dan datangnya keberkahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka tidaklah berlebihan jika para ulama dan salafus soleh terdahulu begitu menekankan pentingnya memperbanyak istighfar dalam keseharian. Mereka menjadikannya sebagai nafas hidup, pelipur lara, dan penghapus noda-noda jiwa. Karena istighfar bukan hanya permohonan ampun, tapi bentuk kesadaran ruhani bahwa kita ini lemah, fakir di hadapan Allah, dan sangat membutuhkan pertolongan serta ridhonya. Dan di antara banyaknya keutamaan membaca istighfar, ada 5 keistimewaan besar yang sepatutnya kita ketahui dan kita renungkan. Sebagai bentuk ikhtiar kita untuk membersihkan hati, memperbaiki amal, dan meraih kehidupan yang penuh keberkahan, dunia maupun akhirat. Berikut adalah 5 keutamaan dari membaca istighfar jika dibaca sebanyak 100 kali dalam sehari. Keutamaan pertama dari membaca istighfar adalah dijauhkan dari api neraka. Tiada azab yang lebih pedih dan kekal selain neraka. Oleh sebab itu, janganlah kita tertipu oleh kenikmatan dunia yang sesaat, sementara azab akhirat menanti bagi mereka yang lalai dan enggan memohon ampun kepada Robnya. Api neraka bukan sekedar membakar kulit dan tubuh, tetapi ia juga membakar hati dan jiwa. Ia disediakan bagi mereka yang mendustakan kebenaran, menyombongkan diri, dan hidup tanpa taubat. Maka istighfar adalah pelindung yang Allah berikan, agar kita tidak terjerumus ke dalam kebinasaan. Seorang sahabat Rasulullah SAW pernah mengadu tentang kekhawatirannya terhadap lisannya yang sering menyakiti keluarganya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Di mana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari semalam." Rasulullah SAW yang dijaga dari dosa masih merasa perlu beristighfar 100 kali sehari. Lantas bagaimana dengan kita yang hina dina, yang tiap hari berlumuran dosa, baik yang terasa maupun yang tersembunyi? Maka siapapun yang menjaga lisannya dengan istighfar, menjaga hatinya dengan taubat, niscaya ia sedang membangun benteng antara dirinya dan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam banyak ayat bahwa Dia mencintai hamba yang bertaubat dan akan menggantikan dosa-dosanya dengan kebaikan. Inilah keindahan dan kelembutan kasih sayang Allah. Oleh sebab itu,
perbanyak istighfar, karena di dalamnya terkandung rahmat yang bisa menyelamatkan kita dari murkanya. Saudaraku, sungguh, tidak ada hamba yang akan kuat menanggung panasnya api neraka, walau hanya sekejap. Maka sebelum datang hari ketika amal tak lagi bisa diperbaiki, sebelum lisan dikunci dan hanya anggota tubuh yang bersaksi, perbanyaklah istighfar. Jadikan ia bagian dari napas hidup kita. Sebab istighfar bukan hanya tentang menghindar dari hukuman, tetapi tentang kembali ke pelukan cinta dan kasih sayang Allah yang maha luas. Keutamaan kedua dari memperbanyak istighfar adalah penghapus dosa dan penutup aib. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita ini hanyalah hamba yang lemah. Sehebat apapun seseorang, setinggi apapun kedudukannya, ia tidak akan pernah luput dari khilaf dan kesalahan. Sebab dosa adalah bagian dari sifat manusiawi. Dan karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu istighfar sebagai jalan untuk membersihkan jiwa dari segala limbah dosa. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Wahai hambaku, setiap kalian berdosa, kecuali yang aku jaga, maka beristighfarlah kepadaku, niscaya aku ampuni. Aku tidak peduli sebanyak apapun dosa kalian. Jika kalian memohon ampun, aku akan ampuni." Saudaraku, Allah maha luas pengampunannya. Dia tidak memandang seberapa banyak jumlah dosa, tetapi melihat dari keikhlasan taubat dan permohonan ampun dari hati seorang hambanya. Istighfar adalah obat bagi hati yang luka, air yang menyirami api kemaksiatan, dan cahaya yang menerangi kehampaan dan kegelapan batin. Tidak hanya menghapus dosa, istighfar juga menjadi penutup aib seseorang, agar segala keburukannya tidak diketahui makhluk. Betapa banyak orang yang telah melakukan dosa besar. Namun karena ia sungguh-sungguh dalam istighfar, Allah tidak hanya mengampuni, tetapi menutupi aibnya, dan bahkan mengangkat derajatnya. Ini adalah salah satu rahasia besar dalam hubungan antara hamba dengan Rabb-Nya, bahwa Allah maha menutupi, dan Dia mencintai hamba-hamba yang senantiasa mengetuk pintu taubat. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa istighfar, sebab setiap istighfar yang tulus dapat menjadi sebab turunnya ketenangan, penghapus beban, dan pelindung dari siksa Allah. Jika malam kita gelap karena dosa, maka terbitkan fajar dengan istighfar. Jika hati terasa sempit dan gelisah, maka longgarkan ia dengan memohon ampun kepadanya. Sebab tidak ada yang lebih menenteramkan selain mengetahui bahwa Rabb kita selalu siap memaafkan, kapanpun kita mau kembali. Keutamaan ketiga dari melazimkan istighfar 100 kali adalah melapangkan jalan menuju surga. Saudaraku yang dirahmati Allah, surga bukanlah sekadar imbalan kebaikan, melainkan anugerah agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan bagi mereka yang sungguh-sungguh memperbaiki diri dan kembali kepadanya dengan hati yang tunduk. Wahai saudaraku, istighfar menjadi syarat masuknya seorang hamba ke dalam ampunan dan surganya. Surga bukan hanya untuk orang yang tak pernah bersalah, tapi juga bagi mereka yang bersalah namun tidak larut di dalamnya. Mereka yang segera sadar, berhenti, lalu memohon ampun dengan hati yang jujur dan tekad yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Inilah keindahan ajaran Islam, di mana harapan tak pernah ditutup dan pintu taubat selalu terbuka. Istighfar merupakan amaliyah yang meluruskan dan memudahkan jalan kita menuju surganya. Ia membersihkan dosa yang membebani dan menghalangi langkah, dan melapangkan hati untuk menerima cahaya petunjuk darinya. Semakin sering beristighfar, semakin dekat pula ia dengan rahmat Allah, dan semakin jelas pula jalannya menuju tempat abadi yang penuh ketenangan dan kasih sayang yang dijanjikan. Keutamaan keempat dari memperbanyak istighfar adalah mengangkat kesedihan dan menghadirkan ketenangan dalam jiwa. Saudaraku yang dirahmati Allah, betapa sering kita merasa gelisah tanpa tahu sebabnya. Hati terasa sempit, pikiran kacau, seakan dunia menjadi tempat yang berat untuk dijalani. Dalam kondisi seperti itu, jangan terburu-buru mencari pelarian pada hal-hal yang tak pasti. Sebaliknya, cobalah menengok ke dalam diri. Barangkali hati sedang ternodai oleh dosa, sedang rindu ketenangan, atau merindukan keindahan cahaya yang menenteramkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, dan bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik." Ini bukan janji manusia, tapi janji Rabb semesta alam, bahwa istighfar yang tulus
akan membuka pintu kenikmatan dan ketenangan hidup. Istighfar adalah pembasuh kotoran jiwa. Ia menenangkan kecemasan, mengurai simpul-simpul kesedihan, dan mengisi relung hati dengan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Orang yang terbiasa memohon ampun akan lebih mudah menerima takdir, lebih kuat menghadapi ujian, dan lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Sebab ia tahu bahwa ada Allah yang Maha Mengampuni, Maha Mendengar, dan selalu siap menolong setiap hamba yang kembali kepadanya. Istighfar merupakan terapi jiwa yang paling suci dan murni. Ketika air mata tak mampu menjelaskan kesedihan, biarlah istighfar yang menjadi bisikan hati yang menyambungkan kita dengan langit. Karena sungguh, tidak ada ketenangan yang lebih hakiki kecuali ketika hati kembali bersandar pada Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Menciptakan. Keutamaan kelima dari memperbanyak istighfar adalah melancarkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita merasa bahwa pintu rezeki seolah tersumbat atau menyempit. Segala sesuatu terasa sulit, jalan hidup terasa buntu, sementara kebutuhan datang silih berganti tanpa adanya solusi yang pasti. Namun ingatlah wahai saudaraku, ada sebuah janji yang datang langsung dari lisan Rasulullah SAW yang tak pernah berkata kecuali atas wahyu. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan, mengganti kesedihan dengan kelapangan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis ini seolah memperjelas dan menuntun kita untuk tidak hanya mengandalkan usaha lahiriah semata, tetapi juga harus disertai dengan cara mendekatkan diri kepada Allah melalui istighfar. Istighfar merupakan bentuk pengakuan diri atas keterbatasan dan sikap pasrah kepada kehendak Allah yang Maha Memberi. Saat kita beristighfar, kita sedang menyapu penghalang-penghalang rezeki, dosa, kelalaian, kezaliman hati. Rezeki bukan hanya berupa harta, tetapi juga ketenangan, kesehatan, keluarga yang harmonis, dan keberkahan dalam waktu serta amal. Seringkali, rezeki itu datang dengan cara yang tak pernah kita perhitungkan, dari pintu yang bahkan tak pernah kita ketuk. Semua itu karena rahmat Allah yang melimpah bagi hambanya yang mau kembali dan memohon ampun. Subhanallah, betapa dalam dan luasnya keberkahan istighfar. Ia mampu membuka langit, melapangkan bumi, dan menyejukkan jiwa. Maka perbanyaklah istighfar dalam kesendirianmu, di antara dua sujudmu, dalam perjalananmu, atau bahkan di tengah hiruk pikuk pekerjaan. Jadikan istighfar sebagai nafas kehidupan, dan engkau akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan segala kebutuhanmu dengan cara yang tak terduga dan penuh keajaiban. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan pernah merasa putus asa dari rahmat dan ampunannya. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, sekelam dan sehitam apapun masa lalu kita, ketahuilah, ampunan Allah jauh lebih luas daripada seluruh kesalahan kita. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Allah tak pernah menutup pintu taubat, tak pernah lelah mendengar rintihan hamba yang ingin kembali. Yang seringkali justru kita sendiri yang malu untuk mengetuk pintunya. Padahal Allah senantiasa menunggu kita dengan belayan Maha Kasih-Nya. Semoga Allah yang Maha Pengampun memudahkan kita semua untuk istiqomah, melazimkan istighfar. Dan semoga dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang diampuni. Dan hati kita selalu dijaga dari segala perbuatan dosa, diberikan ketentraman dan penuh cahaya iman. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.